Cek cek cek. Hai Pane, udah kamu, hai. Cek cek cek.
Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Diucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua SPT Masa serta Ibu Bapak Dosen dan jajarannya yang tidak sempat saya sebut namanya, dan juga kepada Bapak Pendeta yang akan memimpin kita dalam ibadah saat ini, serta kepada seluruh mahasiswa SPT Masa yang boleh hadir pada kegiatan kita saat ini. Ada sedikit penyampaian bahwa saat ini kita akan melakukan dalam ibadah sebentar, kita akan melakukan yang kudus dan akan ada tanaman khusus berupa tanaman yang ada di depan, dan itu akan dilakukan saat persembahan setelah selesai persembahan umum, lalu kita masih sampai bersatu ke depan untuk memberikan persembahan khusus. Dan perlu kita perhatikan bahwa saat ini ibadah akan berlangsung secara spontan, sehingga diharapkan perhatian kita semua diarahkan kepada eksekusi yang ada di depan kita. Adapun acara yang akan kita lakukan saat ini yaitu yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yosua Manuesa MSc Deo. Yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Ketua SPT Masa. Yang selanjutnya ada penyair umum yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Romal PH, dan yang terakhir penutup. Untuk itu kita masuk ke dalam agenda selanjutnya yaitu ibadah pembukaan. Kepada teman-teman yang bertugas saya persilakan.
di sini berkenan meluruskan kamu sekali. Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera penuh kasih mesra di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jika kita ada di sini, adakah kita menemukan tujuan kita? Adakah kita termotivasi untuk membangun makna persekutuan yang sesungguhnya? Kita butuh pemulihan, kita butuh kekuatan untuk bersaksi di tengah dunia yang makin menggelora. Dapatkah kita melakukannya? Di luar Tuhan dan kuasanya, kita lemah dan tak berdaya. Karena itu, mari gemakan suara kasih Kristus yang mengikat kita dalam kasih persaudaraan yang kuat. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Kita satu di dalam Tuhan. Yesus
Tidakkah kita malu kepada Yesus? Kasih-Nya dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan dengan kata-kata kau dan kau. Kau menerima kasih itu, namun tidak tahu berterima kasih. Kata-katamu bagaikan pemanis, tapi perbuatanmu jauh dari kasih itu. Kasih yang kalian maksud hanya untuk kesenanganmu. Waktumu kau habiskan di layar HP-mu. Perhatian kau berikan pada teman Facebookmu. Lalu kau mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Kasih Tuhan. Kau bilang aku mengasihi Tuhan. Kau mencederai nama Tuhanmu karena pergaulanmu. Kau mencederai nama Tuhanmu dengan moral dan etika yang semakin mundur. Siapa lagi yang akan bersaksi untuk Tuhan? Siapa lagi yang akan berada di barisan terdepan untuk membela perkara imanmu? Bukankah kita yang ada di sini? Apakah kita semu dan hanya walau pemanis hidup yang penuh kemunafikan? Oh Tuhan, betapa malunya kami. Aduh.
rasakan saat ini. Tidak ada satupun yang tersenyum. Ia bersedia memulihkan kita dan mengampuni kita. Ini belum terlambat. Sebelum zaman berakhir, selama zaman belum berakhir, ada banyak kesempatan untuk berbenah diri. Kita hadir di sini untuk memulihkan kasih, membangkitkan semangat tiang gereja, dan memuliakan Tuhan dengan talenta dan kemampuan yang mesti menjadi berkat bagi kita semua, bagi gereja Tuhan. Yesus adalah Alfa dan Omega. Pusatkan seluruh hidup dan pikiran kita kepadanya, sehingga hati dan hidup kita dibersihkan dan dipulihkan. Tunduk dalam penyesalan yang sungguh akan membuka pintu ampunan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 3-5 yang berbunyi, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Bali.
waktu yang indah ketika kami boleh bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu untuk mengawali seluruh kegiatan kami di kampus tercinta ini. Ada firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam membaca dan merenungkan firman ini dan memampukan kami melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Di dalam nama Yesus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 menjadi bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama-sama. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 saya akan bacakan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, silakan pada suara angkatan 2019. Yang paling senior sudah sakit rumah.
Dan terima kasih penyanyian yang sudah dipersembahkan. Tuhan memberkati dan menjadikan juga bagi kita yang mendengar. Dan selamat pagi. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Dari luar biasa ada yang baik. Baik pun tidak apa-apa. Baik pun juga luar biasa. Karena kita kan biasa terpengaruh dengan motivator. Selalu harus luar biasa. Tapi yang biasa-biasa pun tidak apa-apa. Jadi Allah bekerja dari hal-hal yang biasa kita kerjakan sehari-hari atau yang rutinitas setiap hari. Allah pun bekerja di situ. Jadi dari yang biasa-biasa pun tidak apa-apa juga, luar biasa juga. Contohnya jantung.
detak jantung orang per menit 60 sampai 100 denyut. Coba kalau tiba-tiba denyutnya luar biasa, darah tinggi, stroke kalau tinggi, kalau rendah denyutnya mati. Jadi yang biasa-biasa pun tidak apa. Jadi kalau ditanya apa kabar hari ini, biasa. Apa kabar hari ini? Baik, begitu. Tidak apa-apa. Mau luar biasa, mau baik luar biasa baik, tidak ada masalah. Yang biasa-biasa pun tidak apa. Nah, tema yang diberikan kepada saya Injil Kristus yang memerdekakan. Ya mungkin karena kita ada di bulan Agustus ya, kita merayakan kemerdekaan negara kita. Dengan 17 Agustus kita mengapa temanya kena mengenal dengan kata merdeka. Tapi yang kita bahas sekarang bukan merdeka secara politis, secara historis, tapi merdeka dalam aspek yang lain. Kita akan masuk ke sini. Nah, kita perhatikan teks kita dulu. Apa yang sedang terjadi sehingga Yesus mengatakan mulai dari ayat 31 sampai 36 soal kemerdekaan. Kalau kita baca dari ayat 1, ternyata Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Dan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak. Saya orang yang berasal dari atas, dari Bapa. Nah, apa respon orang-orang Yahudi yang mendengar perkataan Yesus? Perhatikan ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Yesus mengatakan, saya tidak berasal dari dunia ini, saya berasal dari atas, berasal dari Bapa. Lalu dia lanjut lagi, ya. Dan setelah orang-orang itu percaya, Yesus lanjutkan lagi pengajarannya. Ayat 31 dia katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Mu, kamu benar-benar adalah murid. Yang mana lebih duluan, iman atau pengertian? Atau begini, yang mana lebih duluan, percaya atau mengerti? Mengerti dulu baru percaya atau percaya dulu baru mengerti? Percaya dulu baru mengerti? Dia sekolah di mana? Siswa SD, siswa SMP, siswa SMA. Tapi kalau murid itu interpersonal antara guru dan murid. Kalau siswa identik belajar dalam ruangan, tapi kalau murid bisa dimanapun. Percakapan sehari-hari ya bisa saja sebagai hubungan antara murid dan guru. Siapa yang suka nonton film
kungfu di situ. Sudah nonton film Ip Man kan? Sampai apa? Oh, pernah lihat Ip Man 3? Dia berhadapan dengan sesamanya aliran Wing Chun. Kalau Wing Yen itu jurusnya begini. Nah, tapi kalau musuhnya begini, beda tipis. Tapi dari gayanya, dari kuda-kudanya kita tahu, oh ini gurunya yang ini, yang ini gurunya yang ini, meskipun sama aliran kungfunya. Ya. Jadi ketika Yesus mengatakan engkau adalah muridku, murid akan mengimplementasikan siapa gurunya, akan kelihatan dari hidupnya sehari-hari. Itulah mengapa dikatakan siapa hidup di dalam firman-Mu, dia adalah murid. Jadi murid yang sejati hidup di dalam firman. Nah, kalau kita sudah jadi murid, oleh dikatakan maka kau akan mengetahui kebenaran. Itu kan? Percaya mendahului pengertian. Nanti kita jadi murid baru kita memahami kebenaran. Apa bahasa Yunani-nya kebenaran? Aletheia. Aletheia. Ada dalam mitologi Yunani, dunia orang mati itu disebut Hades. Dalam mitologi Yunani, dunia orang mati disebut Hades, dan ada dalam Alkitab yang biasa diterjemahkan dengan maut. Itu bahasa Yunaninya Hades. Nah, menurut mitologi Yunani, di dalam Hades, di dunia orang mati itu ada sebuah sungai yang namanya Sungai Lethe. Nah, semua orang yang sudah mati akan melewati Sungai Lethe, lalu mereka dipaksa untuk minum air Sungai Lethe. Untuk apa? Untuk bisa melupakan memori selama dia hidup. Jadi dengan meminum air Sungai Lethe, mereka melupakan apa yang mereka lalui selama mereka hidup. Memorinya dihapus. Jadi Lethe artinya lupa. Dan Lethe juga dipakai untuk mempersonifikasi roh lupa. Jadi kalau kebenaran disebut Aletheia, ya, Aletheia itu berasal dari dua kata A dan Lethe. A artinya tidak, menolak, menegasi. Sedangkan Lethe artinya lupa. Jadi kebenaran bukan sebenarnya soal fakta, tapi kebenaran soal Aletheia, melawan lupa, melawan ketidaksadaran. Kalau kita kembali ke akar katanya, jadi kebenaran bukan hanya sekedar deretan kata-kata yang benar lalu mau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak. Kebenaran bukan hanya seperti itu. Kebenaran bukan hanya sekedar fakta. Kalau ternyata kebenaran banyak aspek, ada banyak macam kebenaran. Yang pertama kebenaran faktual. Pendeta Yosia Polanuresa lahir tanggal 11 Maret 1986. Berasa 13 tahun sampai sekarang. Pendeta Yosia Polanuresa lahir 11 Maret 1986. Fakta? Fakta. Ada akte kelahiran, ada kartu keluarga, ada KTP, ada SIM, bisa diverifikasi. Nah itu kebenaran faktual. Ya ingat ya 11 Maret ya, ada SIM. Itu yang pertama, kebenaran faktual. Yang kedua, kebenaran matematis atau kebenaran saintis. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu kebenaran matematis. Yang kedua, yang ketiga kebenaran afektif atau kebenaran subjektif. Saya bisa berkata kepada istri saya, kau cantik bagaikan bulan, munggamu bercahaya bagaikan bulan. Dia tampar saya, Pak. Kenapa? Karena dia pakai kebenaran faktual. Kau bilang saya bulan-bulan itu lubang-lubang, mukaku ini jelek lubang-lubang. Nah beda kan? Saya pakai kebenaran afektif, subjektif untuk memuji dia, tapi ternyata dia menangkap dengan memakai kebenaran faktual. Bulan itu lubang-lubang, berarti muka saya lubang-lubang, berarti tidak cantik. Ya, jadi seperti itu. Jadi itulah susahnya kalau kita memakai kebenaran faktual dalam membaca kitab suci. Itu kebenaran yang ketiga, kebenaran afektif. Pak Ronald Genter.
seperti itu, kebenaran moral. Yang terakhir yang kita membicarakan sekarang, kebenaran yang memerdekakan itu kebenaran teologis. Itulah ketika Yesus katakan, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berbicara soal kebenaran teologis. Jadi memang sulit kalau kita bicara soal Allah Tritunggal lalu kita pakai kebenaran faktual. Sulit sekali, apalagi kebenaran matematis. Oh, orang Kristen Allahnya 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, tidak masuk di akal. Memang tidak masuk di akal kalau pakai kebenaran matematis. Tapi Allah Tritunggal harus dibaca dengan kacamata kebenaran teologis. Jadi kebenaran pun ada banyak macam ya. Jadi ketika Yesus mengatakan aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, Yesus berbicara bukan hanya soal apa yang benar yang harus kita lakukan, tapi Yesus mengatakan ketika engkau beriman kepada aku sebagai kebenaran, Anda diajak untuk selalu sadar diri siapa di hadapan Tuhan, siapa saya, ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kebenaran, dia mencoba mengatakan kepada kita, dia menolak lupa, dia menolak ketidaksadaran yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pendeta Rap, dia katakan ada 5 tipe pendengar firman Tuhan. Yang pertama, cepat dengar, cepat lupa. Nah, orang yang begini kalau dengar firman cepat mengerti, tapi cepat juga lupa. Kalau dia dengar khotbah, dia pas keluar dari gereja ditanya apa tadi kepada melupakan. Jadi cepat dengar, cepat lupa. Gampang paham, tapi cepat juga lupa. Itu tipe yang pertama katanya. Nah tipe yang kedua, lambat dengar, lambat lupa. Dia susah mengerti apa yang dikhotbahkan itu pendeta, tapi ketika dia mengerti, dia sulit lupa. Nah, yang ketiga, lambat dengar, cepat lupa. Ini darah. Sudah susah mengerti, cepat lagi lupa darah. Ini tipe yang ketiga, susah mengerti, tapi pas dia mengerti ditanya ulang, hilang. Nah, tipe yang keempat, cepat dengar, lambat lupa. Jadi orang yang begini bagus, ya. Jadi dia cepat mengerti dan dia tidak akan melupakan apa yang dia sudah dengar. Bahkan dia lebih hafal khotbahnya pendeta daripada pendeta yang berkhotbah. Dia masih hafal khotbahnya pendeta Natal tahun lalu, meskipun pendeta sendiri sudah lupa. Nah ini luar biasa. Yang kelima, cepat dengar, tidak lupa. Dia cepat mengerti, tapi dia tidak lupa. Ya, jadi kita maunya yang keempat dan yang kelima, begitu tak? Tapi setiap kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Lalu ada katanya jemaat yang tambahkan satu lagi Pak Pendeta, tidak dengar, tidak lupa. Bagaimana mendengar firman? Dia bukan. Ya. Jadi daya tangkap itu berbeda-beda. Tapi yang paling penting ketika Yesus mengatakan apa adalah kebenaran, dia mau mengajak kita melihat seperti itu sebenarnya. Jangan lupakan diri kita. Alebe. Jangan sampai kita tidak sadar. Jangan sampai kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Itulah mengapa ketika Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, engkau akan dimerdekakan ketika engkau percaya kepada Yesus. Sebenarnya mau mengatakan, engkau tidak sadar bahwa dirimu adalah hamba dosa ketika melakukan dosa. Tapi orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, yang awalnya percaya lalu mengkonfrontasi Yesus, tidak, kami ini orang-orang merdeka, kami keturunan Abraham. Oh, langsung Yesus menjawab dengan jawaban yang tidak memuaskan bagi orang-orang Yahudi. Awalnya mereka percaya, tapi pada akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Bahkan mereka mau melempar Yesus dengan batu. Perhatikan yang 59. Ini menarik sekali. Awalnya mereka percaya, tapi kemudian mereka menolak Yesus. Pasal 8 ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Coba bayangkan, awalnya mereka percaya dia 30. Tapi ketika Yesus mengungkapkan siapa diri mereka sebenarnya, hamba dosa, ya, karena mereka tidak percaya kepada Yesus, akhirnya mereka tidak puas dengan Yesus dan mereka malah melempar Yesus dengan batu. Ya, jadi coba lihat, orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus ini mirip seperti murid yang belum mendaftar sudah DO. Ya, mereka baru percaya, tiba-tiba mereka mendengar kebenaran yang lain disampaikan oleh Yesus.
ketika Anda berkuliah di STT Mamasa, mungkin Anda merasa, wah saya sudah sini ya, saya sudah tahu banyak hal. Jadi saya masuk STT ini hanya untuk melengkapi diri saya, supaya ketika saya nanti di jemaat, saya menjadi guru yang paling mantap, pendeta yang paling hebat. Ya. Tapi ketika Anda masuk STT, banyak hal yang bisa mengguncang iman Anda. Banyak hal yang baru yang Anda terima, yang mungkin Anda akan bersikap seperti orang-orang Yahudi yang awalnya semangat percaya kepada Yesus, tapi tiba-tiba ketika mengikuti perkuliahan dulu, jangan kasih jadi pendeta tiba-tiba. Nanti saya bisa sebentar agama. Jadi bisa saja ada perasaan-perasaan seperti itu tantangan kita. Ketika kita mengetahui apa itu kebenaran, ya, kita ini tersadar apa yang kita yakini selama ini ternyata bukan kebenaran. Jadi ketika dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, kita harus sadar siapa diri kita. Inilah paradoksnya kemerdekaan. Inilah paradoksnya merdeka. Ya. Ada orang mengatakan, karena kita sudah merdeka, kita bebas melakukan apapun. Ya. Namanya kita merdeka, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan banyak orang berpikiran seperti itu. Ya, apapun yang saya berbuat, tidak ada persoalan, kita bebas. Yang penting kita tidak merugikan orang lain. Tapi seringkali kebebasan yang sebebas-bebasnya itu memenjarakan diri kita sendiri. Coba lihat teman-teman kita yang ya bebas melakukan apapun, akhirnya dia terpenjara dengan kebebasannya sendiri. Dia tidak tahu kehilangan orientasi. Dia lupa kalau dia sekarang adalah mahasiswa STT. Dia lupa ketika dia masuk STT dia membawa nama keluarga, nama gereja. Lupa dengan segala hal yang menarik yang ada di sekitarnya sekarang. Jadi ketika dikatakan apa adalah kebenaran, Yesus mengajak kita untuk tidak lupa diri. Seringkali kita melakukan dosa kan karena kita lupa diri. Saya lebih banyak berpisah dengan istri daripada ketemu dengan istri. Sejak saya menikah tahun 2014 sampai hari ini dalam 10 tahun, ya paling saya ketemu 3 kali dalam 10 tahun. Tapi saya tidak lupa kalau saya adalah seorang suami. Bayangkan kalau saya lupa kalau saya suami. Dan saya jomblo dan saya punya istri dan bisa-bisa saya buka cabang di mana-mana. Itu kalau saya lupa diri. Ya. Jadi itu penting ya, ketika dikatakan kita memahami kebenaran, jangan lupakan kebenaran ketika kita sadar siapa diri kita. Jadi nanti kita benar-benar merdeka ketika kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, sang sumber kebenaran itu. Itu paradoks ya, nanti merdeka kalau kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita untuk Kristus. Dan persoalan kita kan kita seringkali lupa atau pura-pura lupa. Jadi kalau dikatakan Injil Kristus yang memerdekakan, mau mengatakan kepada kita jangan lupakan apa tujuan Anda datang ke sini. Siapa Anda? Apa mimpi Anda dalam masuk ke STT? Nama siapa yang kalian bawa? Dan yang terutama jangan lupa Tuhan. Jangan lupa diri Anda sebagai orang-orang yang ditebus oleh Kristus. Itu penting sekali. Jadi ketika kita memahami kebenaran, bukan hanya soal serentetan kalimat-kalimat benar. Karena kalau kebenaran hanya serentetan kalimat-kalimat benar, orang akan mempergunakan Alkitab sebagai buku panduan. Semua ada ayat. Begitu toh? Itu hanya kebenaran faktual. Pak Pendeta, apakah merokok itu dosa atau tidak? Cari di Alkitab tidak ada. Tapi kalau kita mau cari ayatnya pasti ada kan? Merokok itu dosa karena tubuh kita adalah bait Allah. Tapi dengan ayat yang sama kita bisa katakan merokok itu boleh. Karena bait Allah itu perlu didupai, diasapi. Orang Katolik kalau masuk gereja diasapi itu kan? Masuk pakai asap. Yang lakukan itu siapa? Imam. Jadi kalau pakai ayat itu kita katakan merokok boleh, hanya untuk pendeta, jemaat dosa. Mempergunakan salah paham terhadap kebenaran. Soal kebenaran hanya soal kalimat-kalimat yang benar, tidak seperti itu. Inti dari kebenaran adalah kita tidak lupa diri. Karena kalau kita sadar siapa diri kita, maka kita akan belajar menjauhi dosa. Jadi kalau Anda sadar siapa diri Anda, sebagai mahasiswa, kita sebagai dosen, kita tahu apa yang menjadi tugas kita.
supaya STT kita berjalan seperti yang diharapkan, seperti yang Tuhan kehendaki. STT-nya akan menjadi STT yang bisa membawa berkat bagi masyarakat, bagi gereja. Dan dimanapun nanti kalian ditempatkan setelah lulus, ya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama. Ya, kita akan bersama-sama masuk dalam akta perjamuan kudus. Ya, untuk itu saya akan membacakan perjamuan kudus dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian akan menyimaknya. Perintah perjamuan kudus diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 yang berbunyi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengambil kebutuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Untuk itu, sambil mempersiapkan diri kita, maka marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, dengan segala kerendahan hati kami datang kepada-Mu, menyerahkan seluruh hidup kami. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan mengingatkan kami kembali siapa diri kami, dan melalui perjamuan kudus yang telah kami lakukan, kami mengingat kembali status kami sebagai orang-orang yang ditebus, dan kami juga mengingat Engkau yang sudah menebus kami. Dan pada saat ini kiranya kami layak masuk ke hadirat-Mu untuk bersama-sama menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Tolonglah kami sehingga hidup kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Ya Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, sebagaimana telah kita dengar bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus, maka dengarlah sekarang arti dan makna perjamuan kudus itu bagi kita. Tuhan Yesus bersabda, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus adalah Tuhan yang telah merendahkan diri menjadi manusia sama dengan kita kecuali dosa. Sebagai manusia sejati, ia layak menjadi korban tebusan bagi dosa manusia, sehingga ia merelakan diri menggantikan manusia memenuhi tuntutan keadilan Allah yang menanggung hukuman dosa, yaitu maut. Dengan matinya, ia telah berjuang melawan dosa, yaitu maut, dan oleh kuasa Allah ia menang, sehingga pada hari ketiga ia bangkit dari kematian. Kemenangannya atas maut telah memberi kemuliaan kepadanya, dan mendorong segala makhluk dan manusia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengorbanan Yesus dan kemenangannya atas maut telah menjadi jaminan hidup dan keselamatan kekal bagi setiap orang, oleh karena iman menyerahkan diri menjadi milik Allah dan mempersekutukan dirinya dengan Yesus Kristus. Maka setiap orang menjadi umatnya yang selalu mengalami persekutuan dengan dirinya, Yesus Kristus telah menetapkan satu tanda peringatan yang dapat dilakukan oleh murid-muridnya, yaitu makan roti dan minum anggur dalam satu perjamuan yang mengkuduskan. Oleh karena itu, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, hendaklah kita menerimanya menjadi tanda bahwa melalui kuasa Roh Kudus kita terpelihara dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, dan karena itu menjadi tanda jaminan kepastian penebusan dosa dan keselamatan bagi kita. Selain itu menjadi tanda bahwa oleh anugerah Allah dalam Yesus Kristus, kita semua yang hidup dan yang sudah mati dalam Tuhan sama-sama menanti keselamatan kekal yang disediakan oleh Kristus dalam nama Bapa, dan dengan demikian menjadi pengingat persekutuan yang kita alami dalam kasih.
Sambil mempersiapkan kita perjamuan, kita nyanyikan lagu Tercurah Darah Tuhan. Supaya kita dipelihara oleh Roh surgawi, yaitu Yesus Kristus sendiri, maka janganlah hendaknya hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman dan kasih kita mengarahkan hati kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Karena itu, ambillah roti dan anggur ini dan bagikanlah di antara kamu sekalian.
persekutuan kita dalam tubuh Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dalam darah Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimentarakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai perdamaian yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Mengakhiri proses perjamuan kudus, saya akan membacakan Yohanes 6 ayat 48 sampai 51 yang berbunyi, Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Berkat Tuhan selalu melimpah, dianugerahkannya dengan keseimbangan. Jika kita mau jujur, berkatnya tidak terhitung. Hanya saja kita yang kadang kurang bersyukur. Semua yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Jika Tuhan memberi yang terbaik, maukah kita memberikan yang terbaik pula? Hidup kita dan apa yang kita miliki beri dengan ikhlas hati dan penuh sukacita. Dipersilahkan persembahan pujian dari angkatan 2023.
kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya semuanya berkenan di hadapan, sehingga kami benar-benar menjadi murid Tuhan dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan. Secara khusus Engkau kiranya memberkati kami semua sebagai mahasiswa, sebagai dosen dalam mengawali tahun akademik pada saat ini. Kau memberkati kami semua agar apapun peran yang kami miliki, kiranya kami bisa menjalankan peran itu dengan sebaik-baiknya, sebagai cara kami melakukan kebenaran dimanapun Tuhan menempatkan kami, apapun yang kami kerjakan. Kiranya semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Allah. Kau memberkati semua rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dosen yang boleh hadir pada saat ini. Kiranya firman-Mu ini kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan pertolongan dari Roh Kudus. Memberkati semua mahasiswa yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Mereka yang berperan sebagai operator dari segi proyektor, pemandu lagu, pemain musik, bahkan yang melayani dalam perjamuan kudus tadi sebagai liturgos, dan juga semua rekan-rekan mahasiswa yang boleh mempersembahkan nyanyian mereka. Kiranya pelayanan kami bukan hanya dalam ibadah saja, tapi juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mempercayai semua mahasiswa yang boleh melayani dalam ibadah berkati oleh Tuhan. Begitupun juga yang hadir pada saat ini. Semoga kami bisa merasakan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Semoga kami pun juga bisa membagi berkat bagi siapapun yang kami temui dan dimanapun kami. Kau memberkati para pimpinan STT Mamasa, ketua, semua wakil ketua, bahkan semua karyawan. Kiranya Kau memberkati mereka dalam tugas dalam job yang akan dikerjakan dalam sepanjang semester. Begitupun juga kami para dosen. Kiranya kami bisa mengajar dengan sungguh-sungguh. Kami bisa memberikan inovasi-inovasi yang terbaru dalam mengajar, sehingga keberadaan kami, pelayanan yang kami berikan, boleh meningkatkan kualitas STT Mamasa dan boleh menjadi berkat bagi masyarakat, bagi gereja Tuhan, dan bagi semua orang yang turut mengambil bagian dalam kampus ini, maka orang-orang yang akan menerima pelayanan kami. Inilah doa syafaat kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita semua diutus untuk membangun dan menghidupkan Kristus. Jangan membangun dengan kekuatan, kehebatan, kemampuan diri kita sendiri, sebab tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Bangun dengan hikmat Tuhan, kekuatan dan peperangan sempurna dari Tuhan. Maka di setiap keterbatasan kita, segala sesuatu disempurnakan oleh Dia. Ia adalah Alfa dan Omega yang akan memberi kesempurnaan dalam setiap karyanya. Generasi muda harus memberinya saat ini dan di masa depan tertumpu padamu. Pergi dan wujudkanlah misi Kristus dengan jati diri dan integritas yang tidak tergoyahkan oleh arus zaman dan dunia ini. Terimalah berkat Tuhan dengan iman dan pengharapan yang memenuhi dan melimpahi hidup. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh yang kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, dengan selesainya ibadah yang kita lakukan pada saat ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Yosia Rolando Resa MSI Theo yang